Masa bro, jumpa lagi di konten kelas sebelah bersama saya Bro Revi. Bro Jo, Tidak. Kita akan membahas apa? Biasa intro dulu ya. Pada konten kali ini kita ingin membahas terkait tentang kaitan dengan keprofesionalan guru nih bro. Ya, sesuai dengan bidang kita. Kita sebagai seorang guru tentunya penting sekali untuk memahami keahlian atau kompetensi kita. ya. Nah, itu ada 4 kompetensi yang perlu kita kuasai nih bro. Apa aja bro? Tuh, Yang pertama adalah kompetensi pedagogi, ya. kedua, Kedua adalah profesional. tiga, Sosial. Keempat adalah kepribadian. kepribadian. Kita bedah dulu deh. Kita tidak akan bicara teori yang terlalu dalam nih bro. Ya. Kita melihat kondisi yang terjadi saat ini aja dulu. Ya, banyak kita bahas dulu. Yang pertama itu adalah kompetensi. Pak tadi apa? Pedagogik. Pedagogik, Ya? Seperti apa bro? Pedagogik itu adalah kaitan dengan keahlian kita dalam kita. mengajar atau dalam strategi pembelajaran atau dalam pengkondisian di kelas sampai dengan bagaimana menghadapi siswa gitu ya. Kita bahas dulu dari kompetensi pedagogik. Kenapa saya katakan di sini menjadi hal yang krusial atau menjadi penting adalah dapat kita lihat banyak juga guru yang tidak memahami hal itu, bro. Ya, betul. Ya, secara teori mungkin mereka paham tapi tidak secara diterapkan teori gitu ya. Tidak diterapkan di dalam kelas. Kenapa saya katakan tidak diterapkan? Terkadang guru masih kebingungan dalam memahami karakter siswa. Guru masih kebingungan bagaimana cara menilai Iya. karakter siswa. Apalagi guru yang baru ya. Nah, apalagi guru yang baru, bagaimana dia memberikan penilaian kepada siswa secara objektif. Nah, saya juga bingung bro. Bingung ya, bro ya. Jangan kan guru baru, mungkin guru yang lama aja ya bro ya. Guru Iya. yang lama tapi untuk pemahaman tentang Pemahaman pedagogik dia Dalam sendiri sana belum, gitu belum. ya. Mungkin secara teori bisa. Kenapa saya katakan belum? Nah, belum banyak yang memahami ya. Kalau kita lihat kejadian kasus-kasus yang terjadi kaitan dengan ada guru dilecehkan oleh siswa Iya, mungkin betul. gitu kan. Salah satunya adalah ketika si guru ini tidak mampu menunjukkan kredibilitas dia Iya, sebagai seorang betul. guru. Dengan apa? Siswa Dengan itu dia. berani ya, Pak? Nah, akhirnya dia berani karena dia secara kompetensi pedagogiknya dia tidak Iya. menguasai. Bagaimana dia mengkondisikan kelas, bagaimana dia menghadapi siswa, Pengelolaan kelas ya, berarti pengelolaan ya. kelas, penguasaan kelas, Penguasaan kelas. gitu ya. Itu adalah kompetensi pedagogik, bro. Pernah Pernah. lihat tidak? Pernah sering Sering ya, ya? kan kebetulan saya ya sudah 5 tahun lebih menggeluti guru. Itu ya, jadi untuk teman-teman guru, bukan kita lebih pintar bicara di sini, kita lebih memahami kompetensi atau kita sudah tidak. Kita sama-sama belajar, kita Sama-sama bahas, belajar. gitu. Apalagi saya bro, saya juga tidak mengerti bro. Iya kan? Sama bro. Jadi untuk menghindari bagaimana nanti kita tidak dihargai oleh siswa gitu ya. Minimalnya untuk memperkecil hal itu adalah kita menunjukkan Apalagi zaman kompetensi sekarang kita. ya, zaman tuh berubah ya. Apalagi seorang murid. Iya. Murid sekarang lebih Berani kritis sama guru. kritis Lebih ya, kritis. katakan Ya, gitu. dunianya udah Informasi berbeda, banyak, informasi lebih banyak. Gitu. Itu adalah kompetensi pedagogik tadi ya. Yang kedua adalah kompetensi profesional. Nyangkut apa tuh bro? Kalau pedagogik kan tadi ini memang harus dimiliki semua Harus guru. semua. Harusnya. Gitu ya, harusnya. Harus. Tapi kalau kita bicara Kompetensi pak? pedagogik Pedagogi terus? profesional. Profesional. Tapi kalau sudah bicara profesional jelas ke bidangnya ya. Ya, ke bidang Dari setiap masing-masing. guru mapel pasti memiliki kompetensi profesionalnya sendiri gitu kan. Ini pun sama menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi di mana kita bisa dihargai atau tidak oleh siswa. Gitu ya. Kalau untuk penguasaan tuh waktu kuliah diajarin nggak sih bro? Diajarkan harusnya ya. Untuk kedalaman materi pasti Iya, harus diajarkan. diajarkan. Pasti diajarkan. Nah, itu ya makanya seorang guru yang baik itu adalah guru yang dapat menguasai materi. Makanya kan kalau ada ujian entah itu namanya UKG, PKG atau apapun pasti kan Iya. pedagogik diujikan. Bagaimana mau dihargai oleh siswanya bro ketika kita mengajar dikit-dikit lihat buku, sedikit lihat buku atau Aduh nih, misal. pasti wah gurunya nggak menguasai Nah, tidak menguasai materi atau seperti ini. Catat LKS halaman sekian. Si gurunya diam. Nah, ini jelas kompetensi profesionalnya tidak diperhatikan. Iya. Karena wajibnya seorang guru adalah sampaikan dulu materi dia sebagai fasilitator. Gitu Iya. ya. Bisa menyangsangkar bisa menyerang bisa menyangsakar Paling nggak penguasaan materi. Penguasaan materi itu penting. Satu penguasaan materi baru penguasaan kelas. Ya, iya. Harus jalan. Karena kalau kita bicara siapapun juru masak aja. Ya. Nggak tahu ilmunya bro. nggak tahu Atau ilmunya, bumbunya dia gimana? bingung mau ngapain kan gitu Racikannya ya. juga Racikannya nggak tahu, seperti kan? apa sama guru pun Iya. ketika kita memahami, oh saya mau
sekarang ini mau mengajarkan tentang apa, dia sudah paham materinya apa. Ketika dapat umpan balik dari siswa pun dia bisa merespon cepat. Gitu. Ya, jadi kita harus tahu ya bro materinya, harus tahu. pelajari. Ya, bro, ya. Iya. Kita serius ya ngobrolnya Ya, gitu ya. sekali-kali lah serius Sekali lah. gitu kan. Ini Walaupun sudah pengen guyon. ini pun sama. Harus dimiliki oleh setiap guru. Kompetensi profesional dan pedagogik ini berkaitan sebenarnya. Ya. Semua saling berkaitan. Saling berkaitan. Empat tadi berkaitan semua. Kalau kita lihat profesional dengan pedagogik itu ada tertuang dalam administrasi guru Yang harus dibuat oleh yang harus dibuat oleh guru. Apa aja bro? Ya banyak, RPP, silabus, silabus, suka lupa, bro. Ya. program tahunan, program semester, kalender pendidikan, minggu efektif itu banyak Iya. gitu ya. Nah, kebanyakan guru, maaf saya katakan tidak semua guru ya, saya katakan kebanyakan guru ini RPP mungkin ada yang kopas, ada juga yang beli, yang mana kalau kita membeli produk RPP yang belum diuji cobakan tidak disesuaikan dengan kebutuhan siswa kelas, itu pun percuma, akan sia-sia gitu kan. Nah, cuma kembali lagi RPP pun sekarang hanya menjadi syarat administrasi aja. Ya, rohnya hilang. komponen dalamnya tidak dipelajari gitu kan. Nah, ini pun sama, kompetensi ini pun sama, harus kita pahami. Profesional, pedagogik, kepribadian, sosial. Kita fokus ke pedagogik dan profesional dulu. Karena banyak mirisnya, bro. Banyak guru yang kadangkala belum bisa membuat. Kadang gini sih bro, di luar sana tuh pekerjaan yang cepat. Iya. Guru istilahnya tuh orang-orang tua zaman dulu mungkin yang pola pemikiran dulu tuh udah nanti biar cepat kerja jadi guru. Nah, tanpa dipersiapkan semuanya itu kan, tanpa dipersiapkan. Administrasi penting, tapi keahlian pun penting. Iya, makanya harus kan, sejalan, Keterkaitan dia bro. saling Betul. keterkaitan. Administrasi itu kaitan dengan Serius banget sih bro, perasaan bro kita bro. Iya, ini memang ini hal yang serius bro yang perlu dibahas. Serius masih ada atau udah bubar bro? Udah bubar sih. Itu band bro. Serius band gitu. Ya, itu ya. Jadi kompetensi pedagogik dan profesional. Saya harap ke depan guru-guru di Indonesia makin profesional, gitu ya. Makin ahli dan makin dipercaya oleh siswa-siswa. Ya, masih kita bro ya. Iya. Semoga juga bro. Karena kadang-kala ketika di kelas anak-anak nggak betah di kelas, anak-anak tidak terkontrol di kelas, bisa jadi karena kompetensi profesional si guru itu sendiri kurang kuat, gitu ya. Jadi kepercayaan siswa pun nggak ada. Kurang sih lah. Saya nanya juga kadang-kala gitu ya. Jadi kembali lagi ini kita tidak bicara semua guru, kita masih belajar, sama kita pun tetap masih mengembangkan ilmu profesional kita gitu ya bro ya. Kita masih belajar terus pedagogik. Nah, yang ketiga tadi apa bro? Apa bro Repi tadi bro Repi? Profesional, pedagogik, kepribadian. Ini juga penting. Seorang guru layaknya menjadi pribadi yang baik. Gitu ya, pribadi yang dapat dijadikan. Pribadi yang baik gimana sih bro? Ya guru, ada istilah digugu dan ditiru. Bukan ini ya plesetannya Wagu dan Zaru. Wagu datar itu apa bro? Nggak tahu itulah. Gitu ya, digugu dan ditiru kembali. Jadi kalau kita bicara digugu dan ditiru, otomatis harus dapat memiliki kepribadian yang baik. Paling tidak seorang guru bisa memberi contoh. Ya kan, Secara- contoh itu contoh yang baik gitu Iya, kan. secara Jadi kan emosi kan kita bisa mendorong siswa. kalau guru kan ya tadi gugu ditiru, dia juga orang tua. Kalau namanya orang tua pasti memberi contoh yang baik kan sama anaknya, entah itu anak di sekolah atau bahkan mungkin anak-anak di rumah. Dan sampai kita sebagai guru memberikan contoh atau suri teladan yang jelek. Nah, itu nanti anak pun sekarang menilai kok. Anak menilai ya, oh guru itu seperti ini. Record ya, anak itu merecord, Iya, merekam merekam. apapun yang Rekam apa yang dilakukan guru di kelas pun mungkin nanti dibawa bahan cerita tidur sama bapaknya, orang tuanya. Oh tadi saya diajar Pak Revi gini. Pak Yuda gini. Pasti cerita ya bro biasa. Pasti bro. cerita. sampai ke mereka berhasil, mereka akan cerita guru saya pernah bilang kan, itu kan berarti kan membekas gitu ya. Ya, Jadi bahkan kalau itu anak kecil tuh, kalau udah sesuai dengan yang ini guruin, orang tua kalah. Kata bu guru ini. intervensi guru dengan orang tua kalah loh. Iya. Gitu. Jadi memang kembali lagi bahwa sebagai seorang guru harus memunculkan pribadi yang baik. Ya. Pribadi itu mencakup banyak bro, dari tutur kata, sikap, gitu ya. Banyak. Saya katakan kembali, tidak semua guru. Ada juga guru yang terkadang loss terhadap sikap, emosi, bahasa,
tata cara penggunaan bahasa yang tidak pantas diucapkan kepada siswa itu pun juga sama, tidak memenuhi kompetensi kepribadian. Dan ingat, guru tidak selamanya benar, tidak selalu benar. Selalu benar. Jadi Guru pun harus belajar dari istilah guru manusia, ya? Guru manusia. Terkadang Bro ya manusia. Setengah Manusia dong. setengah siluman. terkadang guru perlu belajar dari anak juga. Iya. Kita perlu belajar dari anak apa? Pelajaran dari mana saja bro ya? Iya. Dari mana saja. Nah, maka dari itu kan kita tidak boleh bosan untuk belajar. Termasuk seorang guru belum Iya. sepenuhnya pintar. Guru bukan satu-satunya. Makanya kan dalam pembelajaran kurikulum semakin berkembangnya adalah bukan sentral ada Guru, di teacher sentral. gitu, bukan di guru Sekarang kan. siswa. Justru sekarang ada Jadi di siswa. sentralnya. Sentralnya ada di siswa. Jadi kita harus membuka mindset kita tentang guru. Ini kita meng-upgrade aja sih, Bro. Jadi pola-pola pikir lama yang merasa bahwa guru itu selalu benar hilangkan. Mari kita sama-sama belajar, siswa belajar dari kita dan kita pun jangan pernah malu untuk apa ya kita bisa pelajari dari Kalau siswa. enggak kita kan ketelan zaman kalau kita nggak bisa Zaman, mengikuti. Iya. Ketelan zaman nih. Pernah ketelan zaman? Pernah. Pengen lagi nggak bro? Tuh ya, ini kita membahas ini karena memang kita ingin sama-sama belajar, Bro ya. Nah, ini 4 kompetensi ini memang diwajibkan dalam undang-undang profesi guru ini ada semua. Jadi baru 3 bro. Baru 3 Yang terakhir antara sosial, Bro. sosial. Ini Nah, juga tidak kalah Apa tuh bro? Ya gitu. sosial. Ya, kalau dari arti harafiah misalkan berhubungan dengan masyarakat. Sudah hubungan sosial ya bro ya. Bukan hanya Lain, masyarakat, bro. Orang lain. Orang Bro. lain. Kepada siswa, Orang kepada lain lah, mungkin, sesama guru, Sesama guru. kepada orang tua, Nah, pada semua atasan. masyarakat, pada pimpinan. Iya. Ya kan. Nah, ini juga yang masih banyak belum dipahami. Terkadang kita sebagai guru merasa diri kita benar, kita malah menimbulkan sebuah perdebatan dengan orang tua, misal seperti itu ya, itu nggak boleh juga kan. Karena kita sebagai guru justru kita memberikan sebuah solusi kepada orang tua ketika memang mendapatkan kasus anak ini bermasalah kan gitu ya. Jangan justru dijadikan perdebatan, memperdebatkan bahwa saya benar, Kamu salah. Nah, kamu salah, tidak boleh seperti Kalau itu. udah saya benar, Cari kamu solusi. salah, nggak Sebagai akan seorang guru selesai. baiknya adalah mencari solusi, bukan untuk menyalahkan anak atau bahkan menyalahkan orang tua gitu Bahkan ya. menyalahkan rekannya, Atau menyalahkan lah, rekannya itu nggak saya boleh. paling benar nih, ente salah. Karena guru bukan dewa, Bro. Ya, Setengah kembali. dewa, setengah siluman. Guru bukan dewa. Ingat, saya tekankan, guru bukan dewa. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama belajar. Nah, itu makanya ada kompetensi sosial adalah lebih kepada seorang guru harusnya bisa menjadi pribadi yang dapat menghargai baik teman, orang tua, siswa, dan masyarakat. Iya, itu baru disebut guru ya. Baru disebut Digugu dan ditiru. Kalau udah seorang guru tidak bisa digugu dan tidak bisa ditiru, sikap, tingkah laku, tutur kata, udah gurunya bilangin aja deh. Ya kan? Jadi apalah gitu. Bro Yuda sudah memenuhi 4 kompetensi. Belum, saya belum. Ya belum. Saya Belajar untuk bisalah. satu. Ya. Belum. Maunya harus dihitung kan tuh. Belum juga. Ketiga masih belum. Empat. Tetap belum. Bisa ay, tisu galon. Ya, enggak. Kita juga di sini bertiga kalau kita Belajar ya, Bro, ya? bicara Iya. keempat kompetensi itu sudah terpenuhi atau belum, karena kita nggak bisa menilai diri sendiri, Iya, Bro. nggak Ya, bisa. kita tidak bisa menilai. Saya udah memenuhi 4 kompetensi, nggak bisa. Yang bisa menilai adalah orang lain atau mungkin rekan kita sendiri. Tapi di sini kita memberikan gambaran bahwa kita tidak lelah untuk belajar, tidak lelah untuk mengembangkan profesional kita. Kembali lagi, seorang guru pun harus memahami aturan-aturan yang ada. Nah, ini adalah 4 kompetensi ini adalah sebagai batasan kita menjadi seorang guru. Kita profesi yang mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengemban amanah undang-undang, bro. Mengemban, Bro. Iya. Bangsa. Makanya kita sendiri harus belajar untuk bisa digugu dan ditiru. Bro ya, Belajar seorang ya, guru. Bro ya. Makanya yang namanya guru itu harus memenuhi kode etik seorang guru. Iya. Ya, kan? Karena itu kembali kalau sudah bicara kode etik akan lari Iya. kepada profesional nantinya. Karena Terkait tadi bro. Iya. Saling terkait, Bro. Karena negara punya harapan besar, menaruh harapan besar pada Sebenarnya seorang guru berarti guru. bro. Situ yang berat, saya sih enggak. Bisa ay, tempelan kulkas. Kalau saya cuma 60, Bro. Situ 100. ya guru yang berat berarti. Bro Yuda. Hitung lah bro, hitung biasa bro. Ada guru besar, ada guru berat berarti. Bisa ada guru berat. Nah, ini ya. Jadi kembali lagi saya ingatkan, kembali lagi kita saling mengingatkan. Jadilah guru
yang memang dapat gugu dan Ya, ditiru ya. intinya Ya. itu tutwuri handayani. Betul. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Itu intisari dari pendidikan Di kita. depan memberikan Teladan, dan di belakang di memberikan belakang memberikan dorongan, motivasi. di tengah ayo sama-sama. Di tengah Kita bersama-sama sebenarnya. Iya, bersama-sama. Jangan ingin apa namanya, jangan ingin soal benar ya kan, merasa guru harus di depan, enggak juga. Guru Kadang kita bisa di benar, belakang. murid salah, bukan zamannya. Bukan zaman gitu. Apalagi sekarang murid-murid udah pinter bro. Kalau hanya bicara akademis, Google lebih pintar daripada guru. Mbah Google ada. Iya, Mbak Google. Mbak Google lebih pintar daripada guru, saya katakan, karena tanya apa langsung dijawab kan gitu. Dijawab, Ya. bisa. Kembali lagi, kalau kita memenuhi 4 kompetensi itu, justru kita lebih pintar daripada Google. Iya. Yang tidak dimiliki Google adalah apa? Perasaan. Bagaimana interaksi sosial. Google nggak punya. Nggak punya. Ya. Google hanya bisa mengulang ketika kita mencari soto Lamongan kan gitu ya. Lapar ya bro. Benar nggak? Tapi kalau kita bicara guru, itu yang membedakan kita dengan Google adalah kita memiliki hati. Kita punya hati bro. Punya hati. Bro punya hati bro. Punya kadang Punya bro, kalau nggak punya vampir bro. Ya, GGS. GGS Ganteng- apa? Ganteng-ganteng security ya. NKRI harga mati. Ya itu saja bro yang ingin dibahas Kalau ya. bahas security nggak aman loh bro. Ini mau bahas guru atau bahas security, nanti beda lagi, kode etik security beda lagi bro. Jadi kita bahas ya bro. Iya nanti kita bahas. Salah bacet ya. Ini mau lagi bahas kode etik guru, bahas security. Ya. Panjang lagi nantinya bro. Ya. Saja yang kita bahas nih bro. Kayak gitu, bro. Gitu aja dulu. Nanti mudah-mudahan ini bermanfaat. Bisa memotivasi guru-guru yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata kaitan dengan apa sih haknya kelas sebelum menilai seperti itu ya. Kita bukan menilai atau memojokkan satu pihak atau bagaimana. Kita ingin mengingatkan bahwa guru itu kembali lagi harus memiliki sikap profesional gitu ya bro ya. Agar apa? Agar pendidikan di Indonesia ini berjalan dengan baik. betul. Generasi muda Iya. ke depan akan terbentuk dengan baik. Ya. Karena apa? Saya juga merasa diingatkan bro dengan adanya Nah, seperti ini bro ya. yang terpenting itu bro. Iya, bro. Alhamdulillah gitu kan ya. Bro Yuda mewakili. Ya. Kalau merasa diingatkan. Ya. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Jangan lelah dalam memberikan pendidikan dan pelajaran kepada anak-anak dan generasi muda. Kita tetap yakin dan berharap bahwa generasi muda Indonesia ini akan memajukan dunia, bangsa kita, dunia. dan dunia gitu ya. Saja bro, ada closing statement. Udah bro. Dari bro Repi aja. Saya di perasaan di waduh. Bro, yuk. Oh, ya, udah tadi udah ya kita udah sebagai banyak. guru kita harus tadi sesuai dengan yang diamanahkan ini ing ngarso sumturodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Kita harus bisa menjadi digugu dan ditiru. Sip. Bro Yuda nggak ada? Sama Pak. Jadi Semoga kita tadi harapan aja bro. Ya, harapannya. Semoga kita semua bisa lah tadi menjalankan apa tuh 4 kompetensi. Iya. Guru tadi bro. Mudah-mudahan kita sama-sama mengembangkan kompetensi itu bro. Ya, sama-sama. Sama-sama loh. Saya tidak menggurui, kita sama-sama belajar. Sama-sama. Karena saya pun masih butuh belajar gitu kan, masih butuh Belajar ya, bro, ya. semuanya gitu. Semuanya masih perlu belajar dan perlu dipertajam ya bro ya gitu ya. Apanya bro? Ya ilmunya bro. Oh kesel ya. Ya itu saja yang akan kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Kembali lagi saya tekankan, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Berikan kritik, saran, komen di kolom komen dan kritikan juga untuk video-video selanjutnya baiknya seperti apa. Kita akan selalu membahas tentang pembelajaran dan hal-hal viral seputar pendidikan. Saya Bro Revi. Bro Jo. Bro Yuda. Salam guru Indonesia, salam Salam kelas kelas sebelah. sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.